Petra, Yordania, 8 Zulhijjah 1438, pukul 3.15 waktu Yordania. Sungguh benar, maha baik Allah yang menghadiahkan perjalanan ini untukku. Air mata syukur tak terbendung mengaburkan pandanganku dari balik jendela bus yang melaju membelah kota aman. Negeri Syam ini berhiaskan padang pasir yang luas, tampak kerikil dan bebatuan, terasa kering dan membakar. Bukit-bukit yang tinggi, rumah-rumah dindingnya semua terbuat dari batu alam. Hari pertama di Yordania, kami langsung diajak ke situs-situs sejarah yang luar biasa, seolah membawa kita pada dimensi ribuan tahun yang lalu, saat sejarah itu terukir. Tempat pertama yang kami datangi adalah makam Nabi Syuaib. Kata Ustadz Haikal, tempat ini lebih tepat disebut museum, karena memang di tempat ini tidak ada kuburan yang ada jasadnya Nabi Syuaib. Hanya diyakini bahwa Nabi Syuaib wafat di sekitar daerah tersebut. Nabi Syuaib diutus untuk penduduk Madian yang memiliki kebiasaan senang mengurangi takaran dan timbangan. Mereka tidak mau memenuhi seruan Nabi Syuaib dan mengabaikan perintah Allah. Hingga akhirnya mereka diazab dengan guntur dan mereka mati bergelimpangan, seolah mereka belum pernah tinggal di tempat tersebut. Demikian diceritakan Allah dalam Quran Surat Hud ayat 84-95. Situs kedua yang kami kunjungi adalah makam Nabi Yusya' bin Nun. Nabi Yusya' tidak disebutkan dalam 25 nabi yang dulu diajarkan waktu kecil. Tapi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan pada kitab untuk meyakini dan beriman kepada semua nabi dan rasul Allah, baik yang disebutkan namanya ataupun tidak. Kisah Nabi Yusya' ini luar biasa. Beliau adalah pemimpin Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa. Nabi Yusya' adalah orang yang pertama kali membawa Bani Israel masuk menguasai Baitul Maqdis atau Yerusalem. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 58, "Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan." Di momen itulah ada kisah menyejarah tentang hakikat hubungan makhluk dengan Kholiknya. Nabi Yusya' memasuki Al-Quds di hari Jumat petang. Matahari sudah akan terbenam, yang artinya telah masuk hari Sabat. Bani Israel dilarang melakukan aktivitas di hari Sabat, maka penaklukan itu harus berhasil sebelum matahari terbenam. Diceritakan dalam sebuah hadis, maka Yusya' berangkat hingga mendekati kota kira-kira pada waktu asar. Ia kemudian berkata kepada matahari, "Hai matahari, engkau tengah menjalankan tugasmu, dan aku pun sedang menjalankan tugas dari Allah. Maka wahai Tuhanku, hentikanlah matahari." Dan matahari pun berhenti sejenak, hingga Allah mengaruniakan kemenangan padanya. Hadis riwayat Muslim. Doa yang luar biasa, berangkat dari lisan yang betul-betul yakin kepada Allah dan tidak takut kepada makhluk sedikit pun. Doa itu dikabulkan Allah, maka jadilah Nabi Yusya' satu-satunya manusia yang matahari menunda terbenamnya karena dirinya. Buah keimanan. Keimanan yang benar sejatinya menyimpul keyakinan dengan kuat dalam hati kita. Dalam berjuang di jalan Allah tidak perlu ada rasa takut kepada makhluk. Yakin saja kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Dalam genggamannya semua urusan diatur. Dalam kuasanya semua makhluk tunduk patuh. Maka kejarlah Allah dengan takwamu, mendekatlah terus padanya. Setelah itu tak akan ada rasa sedih dan tidak pula rasa khawatir. Fafirru ilallah. Terakhir, situs yang paling menggugah emosi jiwaku secara pribadi.
Kisah yang sangat kusukai dari kecil hingga kini. Setiap Jumat ku baca dalam Al-Quran di hari yang penuh keberkahan. Kini aku berada di tanah tempat mereka berlari. Di bumi mereka hijrah menjaga akidah. Ashabul Kahfi. Di gua yang diyakini tempat mereka bersembunyi, ku tatap bebatuan di dalam gua itu. Ada lubang yang menjadi tempat masuknya cahaya matahari, yang dengan rahmat Allah sinarnya dibiaskan agar tak menyilaukan mata para pemuda kahfi. Imajinasiku terbang, melintas selorong waktu. Seolah di hadapanku ada jasad-jasad pemuda yang terbaring dengan mata terbuka. Tubuhnya dibolak-balik, dijaga Allah selama 309 tahun. Subhanallah. Oh iya, di sana sepatuku yang sebelah kanan copot alasnya. Karena tidak sunnah memakai satu sepatu, akhirnya kulepas saja keduanya, alias nyeker. Tapi subhanallah, bebatuan di sana tidak panas. Beda jauh dengan hawa di Indonesia. Kunikmati langkah demi langkahku di pelataran Masjid Ashabul Kahfi itu. Senyum. Karena khayalku sedang berlari bersama pemuda-pemuda mulia itu. Mungkin mereka juga lari tak beralas kaki. Sekali lagi, terima kasih Allah. Alhamdulillah. Perjalanan hari ini luar biasa. Haru bisa berada di sini. Sepanjang perjalanan menuju kota Petra, ku amati hamparan padang rumput yang tandus. Hanya pasir, kerikil, bebatuan, dan sejumput semak di atasnya. Tidak hijau sama sekali. Agustus katanya musim cuaca paling panas di Yordania. Memandang dari balik jendela, imajinasi membawaku terbang kembali, jauh melampau ke belakang, di ruang yang diisi generasi terbaik dari seluruh umat manusia yang pernah ada. Terbayang bagaimana para sahabat yang mulia berjalan kaki menyusur tanah yang tandus ini, berbulan-bulan, hanya untuk mencari, mentabayun sepotong hadis yang belum pernah dia dengarkan. Duhai Allah, malu rasanya kami yang mengaku thalabul ilmi, tapi sering mengeluh kejauhan, takluk oleh rasa malas dan santai, banyak perhitungan. Padahal jalan yang kami lalui mulus bak jalan tol. Tertunduk malu aku di sudut jendela. Terbayang pula kepulan-kepulan debu fi sabilillah oleh lari langkah kuda perang yang dipacu para mujahidin. Oh, kepulan yang menggugah jiwa, kaki-kaki yang berdebu di jalan Allah. Berapa banyak jasad mujahid, pembela agama yang terbaring lengkap dengan tetesan darah dan pakaiannya yang tersabet pedang dan tertusuk tombak. Jasad mewangi yang dimuliakan Allah. Oh Allah, karuniakan kepadaku syahid di jalanmu. Lalu terbayang pula padang berkumpulnya seluruh manusia di hari akhir saat melihat padang yang terbentang sejauh mata memandang. Hari itu akan dihimpun seluruh manusia yang pertama hingga yang akhir dicipta, tanpa alas kaki, tanpa sehelai benang pun. Ramainya padang itu dengan riuh ketakutan. Matahari siang itu terik membakar kulit. Terang silaunya masih bisa dihalau dari bilik jendela bus. Cukup dengan menggeser tirainya. Matahari yang sama, yang kelak akan berjarak 1 mil saja dari kepala. Duhai Rabb, akankah aku tenggelam oleh peluh karena dosaku? Duhai Rabb, ampuni kami yang zalim ini. Petang ini penuh dengan perenungan, sayyidul istighfar, mengiring perjalananku menuju peristirahatan malam itu. Semoga tetap zikrullah yang mengiringi diri ini saat menuju peristirahatan yang terakhir. La ilaha illallah.